Ultah Jokowi, Gerhana Matahari dan Kabar Langit. Memperingati hari lahir Presiden Jokowi, Indonesia menikmati gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari adalah sebuah fenomena alam di mana sinar matahari terhalang oleh bulan, sehingga jika dilihat dengan filter UV, nampak sinar matahari tidak berbentuk bulat. Tapi uniknya, tidak semua tempat di Indonesia mengalami gerhana matahari ini. Jakarta dan Jawa Barat tidak kena, sedangkan Jawa Tengah kena. Kenapa ya? Saya akan membahas dari geoposisi dan hal-hal terkait langit yang tidak kalah menarik. Beberapa jenis gerhana matahari adalah gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari penuh. Dalam hal ini, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai 3 macam gerhana matahari ini. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bulan tidak berada pada satu garis lurus di antara matahari dan bumi. Namun tetap sinar matahari terhalang sebagian. Dalam perputaran dan revolusi masing-masing benda langit terhadap benda langit yang lainnya, tidak selalu terjadi kesejajaran antara bumi, bulan dan matahari dengan sempurna. Gerhana matahari sebagian ini lebih sering terjadi ketimbang gerhana matahari cincin ataupun gerhana matahari total. Karena posisi semacam ini lebih mudah terjadi. Dalam gerhana matahari sebagian, bumi pada saat matahari bersinar yang kita sebut dari pagi sampai sore, tidak mendapatkan sinar matahari secara penuh. Mari kita simak gambarnya agar kita lebih jelas. Jika dilihat dengan filter, matahari nampak seperti bulan sabit. Namun dalam hal ini, tidak digunakan terminologi matahari sabit meskipun yang tertutup adalah matahari. Sedangkan jika dalam fase bulan sabit atau bulan baru alias bulan mati, bumilah yang menutup sinar matahari ke arah bulannya. Inilah yang disebut gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi saat bulan berada pada satu garis lurus terletak antara matahari dan bumi. Gerhana matahari cincin terjadi saat jarak bumi dan bulan lebih jauh sedikit. Sehingga kalau sesuatu yang lebih jauh diletakkan di depan mata kita, maka barang itu akan terlihat lebih kecil, relatif kepada objek pengamat. Maka matahari tidak tertutup sepenuhnya melainkan tertutup di bagian tengahnya, sehingga masih ada bagian dari matahari yang terlihat, yaitu bagian kelilingnya dengan ketebalan yang bergantung kepada jarak antara bumi sebagai pengamat, dan bulan. Maka bagian luar matahari yang kita lihat inilah yang disebut gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin, jika dilihat dengan filter, akan nampak seperti ini. Fase ini lebih jarang dibandingkan dengan fase gerhana matahari sebagian. Nah, jika kita lihat pergerakannya, gerhana matahari cincin ini sebetulnya mencakup juga gerhana matahari sebagian. Jadi gerhana matahari sebagian bisa dilihat, sebelum gerhana matahari cincin terjadi. Simak gambar di bawah ini. Yang di tengah merupakan gerhana matahari cincin, sedangkan sisanya adalah gerhana matahari sebagian. Uniknya dari gerhana matahari cincin adalah, saat pergeseran tipis terjadi sesaat setelah cincin terbentuk, adalah muncul seberkas sinar seperti berlian pada cincin kawin yang mahal-mahal ini. Silakan simak gambar di bawah ini. Berkas sinar muncul di sisi kiri bulan. Kalau dilihat dari bumi, nampak di sisi kanan. Kanan dan kiri ini relatif terhadap pengamat. Jadi gerhana matahari cincin ini, mencakup juga gerhana matahari sebagian, dan berkas sinar yang muncul itu, merupakan pergeseran sedikit antara bulan dan matahari dan bumi. Indah sekali bukan? Gerhana matahari penuh. Gerhana matahari penuh ini sebenarnya mirip dengan gerhana matahari cincin. Hanya saja ketika jarak bulan dengan bumi lebih dekat, maka bulan terlihat lebih besar, sehingga matahari yang sangat jauh itu, tertutup sepenuhnya oleh bulan. Saat terjadi gerhana matahari penuh, matahari terlihat gelap dan di sanalah terjadi kekacauan dan kiamat. Waduh, bercanda deh. Itu mah mitos. Saat gerhana matahari penuh, terkadang hal ini memang menyebabkan fenomena aneh di bumi. Misalnya terjadi gelombang signal yang diduga diakibatkan oleh gerhana, sehingga kita mengalami kesulitan signal. Ini masih dugaannya, akan tetapi gerhana matahari penuh ini, membuat matahari tidak terlihat. Mendadak sinar hilang dari bumi. Gak sampai seperti malam hari sih, tapi cukup membuat intensitas cahaya mendadak turun drastis. Terkadang kejadian ini bisa terjadi selama beberapa menit. Bentuknya mirip cincin, namun cincinnya sangat tipis, sehingga kegelapan terjadi. Simak gambar di bawah ini. Lihat bayangan orang yang ada, itu sangat gelap. Terjadi kegelapan yang cukup mengagetkan. Kalau kata orang kampung seperti saya, kok mataharinya mendadak jadi hitam ya? Padahal yang hitam itu bukan matahari melainkan bulan. Matahari ya gitu-gitu saja.
Sebetulnya bicara tentang gerhana matahari, banyak mistik yang menyelimuti kisah-kisah ini. Gerhana ini tidak menakutkan seperti yang dibicarakan oleh Soeharto. Semua orang tetap bisa beraktivitas. Hanya saja gerhana ini memang bahaya, kalau dilihat dengan mata telanjang. Ya bisa buta, tapi pertanyaannya, ketika saat ini Indonesia menikmati gerhana matahari sebagian, kenapa Jawa Barat dan Jakarta tidak kena? Banyak penjelasan geografis dan geoposisi antara bumi, matahari dan bulan terkait tempat-tempat tertentu di belahan dunia ini. Saya bingung sih, Jakarta dan Jawa Barat tidak kena, tapi kok Jawa Tengah bisa kena? Apakah ini pertanda bahwa Jokowi akan mendaulat Ganjar Pranowo menjadi presiden? Nah ini bukan penjelasan saintifik lagi, tapi penjelasan karmaologi. Begitulah langit-langit.